menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pasangan Prabowo-Hatta mengukuhkan keputusan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi JK. Dengan putusan MK ini, Jokowi JK mestinya bisa tancap gas menyiapkan pembentukan kabinet baru. Jokowi menang telak membentuk kantor transisi sejak ia dinyatakan menang Pilpres. Tetapi kantor transisi tersebut bukannya menjadi perekat bagi seluruh komponen pendukung Jokowi JK, malah memercikkan benih-benih perpecahan. Adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang pertama kali mempersoalkan keberadaan kantor transisi. Tidak dimasukkannya pimpinan PKB dalam kantor transisi membuat partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini protes keras. Bahkan, salah seorang petinggi PKB mempertanyakan akhlak Presiden terpilih Jokowi yang tidak menempatkan kader-kader partai pendukung dalam rumah transisi. Benih perpecahan tidak hanya terjadi antara Jokowi JK dengan partai pendukungnya. Antara Jokowi dengan JK juga sudah mulai tampak ada perbedaan. Jokowi ingin membentuk kabinet yang ramping, tetapi JK justru menolak wacana yang dilempar Jokowi. Bagi Jokowi, kabinet cukup sekitar 27 menteri dengan meniadakan posisi wakil menteri atau menggabungkan sejumlah kementerian. Namun menurut JK, pengurangan jumlah kementerian atau penggabungan kementerian tidak akan mendatangkan penghematan karena akan berakibat pada pemutusan hubungan kerja bagi pegawai pemerintah. Kini mestinya Jokowi JK kompak mempersiapkan pemerintahannya untuk memenuhi janji-janjinya. Jangan sampai pengalaman di DKI Jakarta terulang lagi. Ya, memang nih sekarang giliran mengkritisi Jokowi nih. Setelah sekian lama kita tidak fokus di dalam kinerja presiden terpilih, justru lebih kepada prosesnya. Kini saatnya kita mengkritisi nih langkah-langkah meskipun belum menjabat, ini luar biasa, belum resmi menjabat tapi sudah mulai dikritisi ini ya. Saya akan ada narasumber Pak Sis NS, ini pendukung Jokowi, kemudian ada Eva Sundari, jubir PD Perjuangan, dan Heri Budianto, pengamat politik. Selamat malam nih semuanya. Selamat malam. Iya, saya ke Bu Eva Sundari dulu ini ya. Semua berharap sangat besar ini kepada presiden terpilih ya untuk segera tancap gas katanya. Tapi ini justru malah menimbulkan tadi itu perpecahan bahkan antara pasangan sendiri, kelihatan ketidakkompakannya termasuk dengan partai politik pendukung. Kalau di karakter Pak Jokowi bersama relawan-relawannya itu dinamis, Mbak. Kalau ada pendukung, akunnya tidak lahir bareng gitu, itu mesti. Karena inisiatif dari para relawan itu mandiri. Nah, demikian juga metode di dalam mempersiapkan transisi juga partisipatoris. Itu elemen dari relawan minta masuk. Belum lagi yang dari daerah-daerah. Saya mengkontak ada 8 titik yang akan melakukan simposium. Kita nggak bisa untuk ke transisi masuk Pokja, tapi kita menyumbang. Jadi yang dimaksud ini adalah partai politik ini mendukung, kok tidak diakomodir begitu? Begini, kalau masalah transisi kenapa kok tidak ada elemen parpol pengusungnya? Karena sebetulnya ini urusannya teknis. Tupoksinya itu teknis, yaitu menurunkan visi misi menjadi outputnya itu adalah program dan kebijakan strategis. Jadi bukan keputusan-keputusan strategis misalkan menteri, mereka tidak punya wewenang. Nah, tapi kalau hal yang politis, strategis nanti akan diputuskan pimpinan-pimpinan parpol bersama Pak Jokowi dan JK. Nah, di sini juga ada dinamika di sini karena kemudian Pak Jokowi kan transparan ngomong A ya A, B misalkan bahwa tidak boleh rangkap jabatan parpol dan ketua parpol di dalam kabinet. Nah, saya melihatnya kalau PKB merespon ini wajar saja karena kita nggak seragam kok, kita bukan komandan dengan anak buah yang anak buah nggak boleh. Tapi ini kan justru bisa mendapat kurang dukungan ini kalau banyak yang ini pendidikan politik bahwa urusan publik jangan disimpan, biarkan wacananya dan diperkaya oleh respon balik dari publik. Iya, ini Pak Heri, kalau Anda melihat ini langkah Jokowi ini cukup kontroversial ya, bukannya merangkul partai politik pendukung, ini tampaknya mereka kerja bakti nih, justru pihak-pihak lain yang tidak terlibat dalam partai politik itu yang diusung. Iya, kalau kita lihat
Kalau saya melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, Jokowi ingin membangun spirit baru dalam pemerintahan. Nah, itu yang kita lihat dari yang memuka saat ini adalah misalnya ada wacana 27 menteri, misalnya adanya pengurangan jumlah anggota kabinet. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keberadaan rumah transisi. Nah, ini menurut saya yang kemudian membuat situasional di dalam tubuh koalisi itu menimbulkan tanda tanya besar. Boleh kita katakan misalnya beberapa partai tadi di pengantar tayangan Jack TV juga kita lihat bahwa PKB merasa gundah misalnya, belum lagi mungkin partai yang lain yang tidak ada teman-teman di dalam rumah transisi. Saya kira itu lebih pada persoalan bagaimana itu bisa dijelaskan. Soal komunikasi bahwa keberadaan transisi itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Eva, apakah keberadaan itu untuk menggodok kementerian dan nama-nama menteri yang ada di dalam, atau aspek teknis tadi menurunkan visi misi menjadi sebuah program yang paling tidak dalam 1 tahun ke depan, karena struktur APBN itu dibahas oleh pemerintahan sekarang misalnya. Saya kira persoalannya kalau demikian maka pada komunikasi. Sehingga tapi kan dikatakan sendiri Jokowi ingin merekrut menteri dari profesional, artinya bukan dari partai politik kemudian tidak rangkap jabatan. Nah, ini ada sisi yang lain menurut saya. Karena apa? Elemen-elemen pendukung Jokowi itu kita bisa klasifikasikan. Ada partai politik, ini tidak bisa dinafikan keberadaan mereka. Saya kira ini menjadi catatan. Jangan sampai misalnya partai-partai politik ya, memang tidak ada kontrak politik di awal yang mengatakan bahwa keberadaan PKB, keberadaan Nasdem, keberadaan Hanura, dan keberadaan PKPI di situ ketika berkoalisi mengusung Jokowi JK, mereka dijanjikan kursi kabinet. Tapi paling tidak gini, realitas politik hari ini, bahwa partai politik itu ingin kader mereka itu duduk di parlemen. Saya kira Jokowi, JK juga harus membuka ruang itu gitu, jangan sampai meninggalkan. Nah, kalau dilontarkan tadi Mbak Rahma mengatakan profesional, di dalam partai politik menurut saya juga ada profesional. Dan yang paling penting ada kriteria yang paling pas. Ya apa misalnya, integritas menjadi catatan penting. Rangkap jabatan menurut saya juga spiritnya sangat bagus gitu. Nah ini, jadi ada beberapa partai di dalam koalisi itu kemudian merasa terganggu tuh dengan wacana untuk perbaikan itu. Sehingga apa? Merasa misalnya sang ketua umum yang merupakan kandidat kuat misalnya jadi menteri, tapi karena ada wacana seperti ini merasa bagaimana. Nah ada ria-ria itu, tapi ini jangan ditinggalkan menurut saya partai ini. Karena apa? Dukungan parlemen, PDI sebagai partai utama sangat memerlukan partai-partai yang lain. Karena begini misalnya di luar saya mendengar ada upaya untuk mengajak katakanlah misalnya Partai Demokrat, katakan komunikasi politik dengan P3 lalu dengan PAN, tapi PKB, Hanura dan PKB ini harus tetap dijaga. Jangan sampai misalnya begini Mbak Eva ya, yang lain masuk, tapi yang ini merasa ditinggalkan. Nah, ini menurut saya menjadi catatan. Kita juga pakai asas keadilan lah. Nah, kalau justru ini yang berkeringat ya harus mendapat reward dong. Nah, ini pernyataan-pernyataan benarkah seperti itu? Di sebelahnya ada juga yang keringetan juga nih kayaknya. Termasuk tapi karena kepanasan lampu ya. Yang datang belakangan nggak mungkin diperlakukan sama seperti pengusung awal. Itu kan. Baik, kita harus break dulu nanti ke Mas Sis ini, tapi kita harus break dulu pemirsa. Ada Pak Berita segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Ada Pak Berita. Kita lanjutkan dialog ini, sekarang giliran ke Mas Sis ini ya. Disebut-sebut seringkali yang berkeringat justru merasa dipinggirkan begitu ya dengan langkah Pak Jokowi ini. Mas Sis bagaimana? Termasuk yang merasa seperti itu? Ini kan termasuk keringatan juga nih relawan kan ya? Iyalah, saya sih orang yang bangga karena Jokowi sendiri yang meminta saya untuk membantu beliau dan saya mengiyakan gitu. Maka saya bekerja dengan tulus. Itu yang perlu dicatat. Orang kalau bekerja tidak tulus, banyak mimpinya, maka banyak marahnya setelah kerja ini selesai. Dan saya lihat banyak yang marah daripada yang tulus. Jadi nggak ada tawaran apa nih, nggak diakomodir atau apa nih setelah? Kita nggak perlu meminta ke Jokowi. Mereka Pak Jokowi dan Pak JK aja pusing loh mikirin menteri-menterinya siapa aja, yang nyari yang profesional, proporsional, dan nal-nalan lain tanpa emosional. Itu nggak gampang. Jadi biarkan, harus regional juga banyak diperhatikan juga. Pak Jokowi JK harus dibiarkan merdeka tanpa ada tekanan dari mana-mana. Kasihan, selama ini dibilang boneka lah. Saya bilang enggak, Pak Jokowi itu punya karakter kok. Mbak Mega juga punya pengertian terhadap. Tapi ini menjadi penting langkah awal ini kabinet ini menentukan ke depannya. Kalau sampai salah menyusun kabinet, bisa runyam nih di parlemen. Dan saya berharap Pak Jokowi harus tetap tegas. Salah menyusun kabinet, ada menteri yang kurang ajar, ada yang lebih ajar, harus yang mana mesti dipecat. Dalam tempo 3 hari kerja nggak benar, pecat aja.
nggak ada aturan kan ya? Menteri Prerogatif prerogatif. 5 hari ketahuan korupsi pecat aja gitu. Teman sekalipun, dari PDIP sekalipun atau dari partai lain, partai pendukung juga nggak usah romantis seperti inilah, biarkan kasih kesempatan. Tapi saya berharap ada satu namanya, kalau saya ada satu kotak itu adalah bukan seragam kotak-kotak ya, tapi komunitas takdir, manusia-manusia yang ditakdirkan baik di negeri ini kumpulin untuk jadi penyeimbang DPR. Kalau DPR macam-macam terhadap kebijakan eksekutif yang bagus untuk rakyat, tapi dihancurin di parlemen, kotak ini harus kita buka lawan DPR. Kalau kotak ini tidak bisa lawan maksudnya lagi, DPR tandingan ini. Iya, ini harus ada parlemen di luar parlemen yang lebih hebat dari parlemen itu kalau bisa. Komisi 1 di sini ada komisi 1 juga, sesuai. Parlemen bayangan. Ya, parlemen bayangan yang bukan bayaran. Yang kedua ada lagi backing, baru parlemen jalanan. Kalau diajak baik-baik, diajak secara ilmiah, secara agamis, nggak bisa jalanan lah. Tapi ini bisa menguras energi ya, tiap kali cekcok terus begitu. Pembelajaran politik butuh biaya tinggi, butuh waktu panjang. Tapi kapan majunya, kapan kerjanya ya jika situasinya bertentangan dengan... Tapi kapan lagi kita mau belajar lagi? Kapan lagi kita mau mendidik bangsa? Selama ini semuanya salah kaprah semuanya. Bahwa eksekutif sama legislatif, selalu si eksekutif ini suruh koalisi. Pak SBY koalisi 72% kalau nggak salah. Diacak-acak juga. Ya. Saya harapkan Pak Jokowi nggak usah koalisi besar-besaran. Udah lawan aja, tarung aja. Koalisi dengan rakyat. Koalisi dengan rakyat itu yang paling benar. Dan rakyat terutama relawannya ya, tolong dikontrol Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi terprosok, tolong dikatrol. Itu. Jadi kontrol dan katrol itu penting. Baik, Bu Eva, ini kan kalau koalisi merah putih solid seandainya seperti itu. Nah ini kan tentunya ancaman juga, ini bisa-bisa mengalami kesulitan untuk meneruskan program-program kerjanya jika kemudian dimentahkan terus oleh di parlemen. Pak Jokowi itu punya presiden dan sejak awal ngomong bahwa komposisi di parlemen itu dia sudah bisa buktikan di DKI. Walaupun diusung oleh 2 partai, tetapi program kalau kualitasnya bagus, kemudian kebijakannya pro rakyat, ya jalan. Kan aneh kalau kemudian program bagus tidak didukung, bahkan oleh kedua belah pihak ya, pendukung maupun yang oposan. Jadi itu kepercayaannya Pak Jokowi. Tapi ini bukan hanya dari parlemen, dari pasangannya sendiri, Yusuf Kala misalnya, ini juga kurang mendukung dengan program-program atau usulan Jokowi yang sendiri. mana? Misalnya ingin ramping, itu bukan hal yang substansial. Itu dinamika. Dan belum ada putusan kan? Tapi itu kan menunjukkan benih-benih dari awal sudah tidak ini foreplay ini. Iya betul. Kalau manut sama manut ya jelek jadi jelek. Janganlah, tetap dinamika harus ada. Dan sehat kan. Kalau orang seragam kayak robot, ya nggak sehat, bukan demokrasi namanya. Tapi selama ini masih kompak-kompak saja meskipun JK tidak pernah ngomong ini ya. Perbedaan sebagai perpecahan itu loh. Jadi kalau melihat dinamika itu adalah pendidikan politik, mencerdaskan bagi saya. Iya. Baik, ini Pak Heri bukan hanya di parlemen sebenarnya ini yang tampaknya mengancam juga dengan pasangan sendiri, ini juga komunikasi seperti yang Anda tanyakan, Anda katakan tadi, ini juga tampaknya menjadi peran penting. Ya. Ini kan di awal saya kira ini kan putusan MK sekarang baru 5 hari ya, belum tampak sebenarnya seperti apa. Jadi kita harapkan memang Pak Jokowi dan JK itu dalam mereka menyampaikan sesuatu itu memang harus lebih lebih kompak, jangan sampai kemudian keluarnya berbeda. Apapun alasannya, menurut saya nanti publik kan berbeda-beda pandangan. Tetap saja kita tidak bisa kemudian mengeneralisasi publik, apalagi dengan tingkat demografis yang berbeda, geografi yang apalagi berbeda. Yang dimentahkan gitu ya. Begitu ya. Persis, menurut saya ini yang paling penting. Saya kira sejak putusan MK kan Pak JK sempat ke luar negeri, belum sempat bertemu secara intens. Saya kira memang pada akhirnya mereka kurang menjalin komunikasi terkait dengan itu, karena memang Pak Jokowi kan berada di Indonesia, lalu kemudian ada perkembangan politik yang sangat cepat soal rumah transisi dan lain sebagainya menurut saya. Nah ini juga menjadi catatan, saya kira jangan sampai ada perbedaan-perbedaan yang mencolok. Kalaulah memang ada perbedaan itu di panggung belakang saja, jadi biarkan kemudian publik melihat bahwa pasangan ini sebagai pasangan yang ideal, sehingga, nah ini menjadi catatan, sehingga lawan-lawan politik Pak Jokowi JK yang notabene tadi Mbak Rahma sampaikan di parlemen melihat ini adalah sebuah kekuatan yang memang bisa
bisa membawa Indonesia seperti kita tahu Indonesia hebat gitu. Karena apa? Koalisi Merah Putih ini selalu mengintai. Saya lihat ya, mengintai dalam artian apa? Saya mengatakan setelah putusan MK apapun, kebetulan juga kita lihat bahwa MK kemudian memutuskan Jokowi JK sebagai presiden terpilih, menguatkan keputusan yang ditetapkan oleh KPU, maka perjuangan berikutnya yang akan dilakukan oleh Koalisi Merah Putih adalah bagaimana caranya mewujudkan misalnya yang berkembang saat ini adalah pansus misalnya. Nah ini juga menurut saya akan menguras energi gitu ya. Jadi pemerintahan ke depan tantangannya lebih berat karena selain mewujudkan program-program yang sudah ditetapkan oleh Jokowi JK, juga tantangan terberat menghadapi dinamika di parlemen. Nah dua hal itu menurut saya, maka PDIP sebagai partai yang utama pengusung, menurut saya harus segera juga menyiapkan itu. Jadi biarkan misalnya rumah transisi dengan tim, lalu kemudian kewenangan yang ada pada Pak Jokowi sebagai presiden terpilih untuk menyusun struktur kabinet dan apa nanti yang akan dilakukan di eksekutif, lalu PDIP membuat sebuah struktur baru untuk memperluas jaringan koalisi, lalu memperkuat barisan di parlemen untuk mengawal pemerintahan ini. Betul tadi yang disampaikan oleh Mas Sis bahwa rakyatlah yang menjadi panutan kita, rakyatlah yang menjadi pendukung Jokowi, tapi kadang-kadang yang tidak bisa kita tebak adalah manuver orang-orang di parlemen gitu. Kita tahu Pak SBY tadi sudah dikatakan mereka menguasai parlemen, tapi justru kadang-kadang partai-partai yang di dalam koalisi sendiri yang menosok mereka dari dalam, tidak sesuai, misalnya soal kenaikan harga bahan bakar minyak, kemudian soal kasus Bank Senturi, kan ada banyak misalnya contoh. Nah jangan sampai menurut saya pemerintahan yang tadinya itu sudah sangat baik disusun, lalu kemudian di parlemen, karena kan fungsi parlemen tetap akan tiga itu, jadi fungsi pengawasan, legislasi, dan budgeting itu yang menjadi fungsi utama. Jangan sampai nanti program-program Pak Jokowi JK mendapat hambatan. Ini menurut saya dua PR besar yang harus segera diselesaikan oleh teman-teman di PDIP. Iya, baik. Kita akan lanjutkan lagi nanti setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini saya ke Mas Sis ini ya. Ya, pertanyaannya seperti itu. Ini kapan akan bekerja begitu kan, bertanya publik. Jika kemudian begitu banyak PR besar seperti katakan Pak Heri yang harus dikerjakan, baik itu komunikasi antar presiden dan wakil presiden maupun di parlemen. Ya, yang paling penting adalah menyisir permasalahan nih Pak Jokowi dan JK. Yang kedua yang saya harapkan, karena selalu setiap habis pemilu, habis pilpres, ketakutan antara eksekutif dengan legislatif selalu jadi masalah. Menurut saya ini karena teknologi sudah begitu canggih, yang pertama adalah semua sidang, semua apapun yang terjadi di gedung parlemen, siarkan langsung di YouTube, supaya rakyat tahu siapa yang penjahat, siapa yang penjahit. Gitu. Supaya orang tahu siapa yang sajadah, siapa yang haram jadah, kelihatan semuanya biar di YouTube. Jadi rakyat menilai siapa yang mesti saya ganyang, siapa yang mesti saya bela. Jadi saya nggak kepengen, saya nggak percaya ada oposisi di situ. Oposisi kalau memang ini baik, masa mesti dioposisikan terus, masa mesti ditentang. Kalau memang baik buat kebijakan buat rakyat, baik gimana? Tapi kalau jelek, yang pro dengan presiden, masa mendiamkan presidennya curang, jahat gitu, nggak boleh. Ya, tetap seperti itu. Dan saya usul, kalau boleh, mungkin saya sombong kali kalau bilang, Menko ada 4 lah. Yang sekarang ada perekonomian Menko Polhukam Saya kepengen ada Menko Peradaban. Ini bangsa udah nggak beradab nih. Jadi yang di bawah itu tuh agama, pendidikan, semua ada di situ tuh. Dan satu lagi, Menko Infrastruktur. Itu buat pembangunan, itu harus konsentrasi. Di bawahnya itu ada. Nah ini Jokowi malah mau merampingkan, nih malah nambah. Boleh ramping di sini yang tidak perlu dihapus, tapi yang perlu apa yang di Menkoin bisa. Ini Bu Eva, Menteri ini memang menjadi tadi itu yang paling penting ya Pak, karena langkah awal yang menunjukkan akan langgengkah ini komunikasi dengan partai pendukung, ataukah justru menimbulkan riak-riak dan pertentangan begitu? Enggak, kalau kita sih sebagai pemenang itu tidak pada posisi rawan perpecahan. Justru yang kalah yang rawan perpecahan. Itu udah hukum alam. Gitu. Jadi kita pede aja. Misalkan kekhawatiran apakah di parlemen ada persiapan-persiapan. Oh ya, kita ada persiapan-persiapan, bahkan jadwal untuk membahas APBN ini pun kita akan meresponnya dan mempunyai skenario bersama antara partai-partai pengusung. Jadi
Jangan seolah-olah semua terserap hanya masalah perampingan dan penggemukan itu tadi. Dan untuk masalah kabinet, sampai saat ini masih banyak sekali masukan ya. Misalkan saya baru memforward 2 skenario untuk arsitektur kabinet itu ke Pokja. Dan bahkan ada yang antri, misalkan dari lembaga ahli parlemen juga mau untuk ketemu dengan Pokja dan seterusnya. Jadi ini masih open menu, siapapun boleh membicarakan, dan saya bisa terima juga Pak JK ya, bahwa jangan disibukkan untuk hal teknis, nanti outputnya ketinggalan. Itu pun juga masuk akal. Tapi begini loh, kita ini kan punya metode, punya strategi untuk assessment impact. Mbok ya dipakai pendekatan ilmiah tersebut. Jangan kemudian jangan gini tanpa argumen yang ilmiah. Dan itu sudah kita siapkan juga gitu. Iya, dan saya mau tambahkan, saya amat sangat setuju yang duduk di kabinet atau nggak boleh duduk di partai. Itu luar biasa. Dan seperti siapa, Cak Min katanya agak kebakaran jenggot walaupun nggak punya jenggot ya. Tapi saya rasa Cak Min harus nurutlah dengan cara seperti itu. Itu cara terbaik untuk kerja keras ya di kantor tapi masih jangan hanya untuk yang parpol ya, tapi yang pengusaha juga nggak boleh saya. Yang ngurus ormas juga nggak boleh. Betul. Jadi semua harus memprioritaskan pada kabinet lah. Saya setuju, kabinet kerja keras nih, nggak boleh kerja tempat lain. Pikirin ini negara udah, kalau kapal ini Titanic nih, bahaya nih. Saya kepengen nakodanya. Tapi politik kan tidak bisa seperti itu ya Pak Heri ya. Ini realitas politik pastinya beda. Itu excuse selalu kayak gitu. Politik kan gini, politik begini. Enggak lah. Itu kepemimpinan. Ini mau kerja bagus, hasil bagus. Karena kita pernah lihat ya, misalnya Gus Dur ya dulu waktu Departemen Penerangan dihapuskan begitu kan ya. Tapi ini justru itulah menjadi pertentangan kemudian, begitu kan Pak Heri ya? Iya, dinamika itu pasti akan selalu terjadi. Itulah yang saya katakan, bagaimana kemudian mengelola dinamika perbedaan-perbedaan itu meredam menjadi sebuah kekuatan. Inilah tadi kan sebelum segmen istirahat saya sampaikan bagaimana kemudian Pak Jokowi dan Pak JK itu kalaulah ada perbedaan tapi di backstage, tidak muncul di front stage. Sehingga apa? Sehingga publik melihat kedua orang ini selalu sejalan gitu. Ini yang paling penting. Sama di partai-partai juga seperti itu. Bagaimana caranya, misalnya ini yang kadung duluan keluar adalah teman-teman PKB. Nah mestinya sebelum keluar itu kan diakomodir. Nah inilah menurut saya perkembangan politik itu kan begitu cepat. Tapi semua elemen-elemen untuk meredam agar tidak kelihatan di depan publik ada perbedaan-perbedaan itu juga harus bergerak gitu. Kenapa? Karena apa? Sekarang semua elemen menurut saya, kebetulan mungkin masih tidak, tadi kan sudah secara tegas mengatakan tidak berharap sesuatu lah dari kemenangan Jokowi JK. Tapi kan banyak relawan-relawan yang lain menurut saya juga berharap gitu. Ada. Jadi kadang-kadang juga gini, mana ada makan siang gratis kan, seperti itu kan ada juga orang yang berpikir seperti itu. Tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Nah, mengelola orang-orang yang punya pemikiran seperti ini perlu juga energi khusus juga menurut saya. Nah, jangan sampai ya apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi selama kampanye disampaikan, salah satu contoh misalnya, beliau sangat ingin fokus untuk tetap tidak dibatasi ketemu dengan rakyat misalnya. Lalu kemudian bagaimana beliau ingin agar struktur kabinet ramping. Ingin orang-orang yang duduk adalah orang-orang profesional. Tapi kan profesional itu ditafsirkan oleh banyak orang. Misalnya, profesional itu hanyalah orang-orang di luar partai. Tapi ada juga para profesional yang berada di dalam partai. Apa kriteria itu? Nah inilah menurut saya yang penting itu adalah bagaimana mengelola komunikasi internal ini. Banyak elemen-elemen yang mendukung Jokowi JK. Dan saya sangat berkeyakinan mereka ini sebenarnya khawatir. Gitu loh. Kira-kira kita diakomodir nggak sih? Sederhana sih sebenarnya. Ini ada dalam rencana Jokowi tidak nih Bu Eva, bahwa kabinet nanti juga akan mengakomodir dari partai-partai pengusung ini. Kan sudah ada statement awal Pak Jokowi dan Pak JK akan merekrut dari 3 sumber. Yang pertama dari parpol, kemudian dari relawan, kemudian yang relawan itu dan publik ya, ngusulin itu. Dan yang ketiga adalah dari headhunter. Jadi tim khusus yang dibentuk oleh beliau berdua, yang talent scouting, nyari malahan, bukan pasif seperti menerima usulan. Jadi 3 sumber. Jadi logikanya bahwa ada kuota di dalamnya.
Oke, parpol 50% misalkan ya, profesional 50%, 50% ini juga termasuk relawan dan seterusnya. Nah, di antara parpol-parpol ini ya logika proporsional lah yang dipakai. Misalkan kalau kursinya banyak ya mungkin jatahnya banyak begitu. Jadi memang kombinasi, bukan kemudian homogen itu enggak. Baik, kita break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ya, ini kalau melihat masih siang lebih banyak, tadi ada masukan juga nih agar ada peradaban lain-lain. Nah, tapi kita lebih memikirkan ini orang perorangan, siapa masuk, siapa yang direkrut. Tapi masalah-masalah besar bangsa ini yang kemudian sedikit terlupakan. Misalnya ya agenda-agendanya apa, masalah kenaikan harga BBM, masalah pangan dan lain-lain, ini tidak menjadi fokus lagi. Ini kan belum bekerja nih, Jokowi JK. Tapi kalau setelah diketok palu, saya rasa Pak Jokowi dan Pak JK itu akan menyisir permasalahan, mengajak mana skala prioritas. Itu pasti. Tapi juga saya mengusulkan, berharap kedua sosok pemimpin ini harus berani memberikan kertas kepada kabinetnya, tolong isi target Anda apa melalui skala prioritas tadi. Dan kalau tidak tercapai pada durasi tertentu target itu, harus mundur. Jadi jangan dibiasakan menteri goblok, menteri males, menteri kurang ajar dibiarkan sampai 5 tahun. Jangan. 3 hari pecat. Tidak sesuai, tidak memenuhi target, pecat. Lama-lama presidennya ada dipecat. Yang penting menterinya salah kan, masa menteri salah rakyat marah kalau dibiarkan. Iya, seperti itu nanti kan kita tahu ya di saat ketika menjadi gubernur itu kayak Jokowi ya, bahwa bisa dikatakan main pecat seperti itu sehingga semua pada ketakutan itu ya, psikologisnya bekerja ini akan seperti itu juga nanti ini kalau menjadi presiden. Kalau masalah ketegasan ya. Iya, saya mesti jawab dulu. Kalau orang takut dipecat, dia orang nggak benar berarti. Dia tahu dia mau berbuat salah. Kalau orang yang hebat, bekerja dengan baik dan benar, jiwanya waras, saya tidak takut dipecat. Harus gitu dong, berani si menterinya. Iya. Enggak, ini kan sekarang musimnya output oriented ya. Jadi ada logika bahwa ini ada input, kemudian ada proses produksinya, output dan dampaknya apa. Nah, setiap orang bekerja karena ini pelayanan publik ya, logikanya di sini. Kalau kemudian outputnya nggak kecapai, misalkan diberikan target, kalau mau jadi menteri agama, pengelolaan haji harus lebih bagus dan tingkat korupsi harus sekian %. Itu haknya Pak Presiden untuk membuat output dan outcome-nya itu. Nah, kemudian di-assignment-kan ke menteri-menteri dan itu alat evaluasi. Ya. Nah, itu jadi objektif sebetulnya. Harus objektif. Bukan masalah suka nggak suka dan seterusnya. Tercapai atau tidak. Kayak ada bukan pepatah, cuplikan Pak Quraisyihab kalau nggak salah. Di Menteri Agama itu semua ada, yang ada cuma satu. Agamanya itu nggak ada. Jadi moralnya rusak. Bayangin di Kementerian Agama kayak gitu. Itu masa presiden membiarkan menterinya seperti itu? Enggak kan? Ya, itu akan seperti itu gaya kepemimpinan nanti. Tetap mempertahankan gaya kepemimpinan selama menjadi gubernur. DKI, misalnya ya. Kalau belusukan memang agak susah mungkin. Bisa. Udah diumumkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi jangan meninggalkan belusukan. Dia hebat karena belusukannya. Jadi presiden nggak punya waktu. Tapi ada teknologi, ada e-blus namanya. Sudah disiapkan elektronik belusukan. Itu tinggal pencet aja, tahu kelurahan ini dia tahu siapa lurahnya, bagaimana korupsinya, PAD-nya apa saja di situ bisa ketahuan. Iya, tapi yang sering dan tematik istilahnya dia ini. Iya, tapi ini yang sering menjadi kritikan juga ini Pak Heri. Memang penuh inovatif gitu ya, inovasi begitu ya, kayak kepemimpinan Jokowi ketika menjadi gubernur. Tetapi ini juga mengundang kritikan juga. Seringkali justru itu bukan masalah esensial. Misalnya masalah pegawai ini Pemprov ke kantor setiap hari Jumat sebulan sekali tidak boleh pakai mobil pribadi, tapi tidak menyentuh masalah esensial. Masalah esensial adalah banjir sebenarnya begitu ya. Jadi lebih ke perintilan begitu ya. Ini mental loh ya yang dikelola sebetulnya. Jadi mental sama banjir lebih mahal, lebih dahsyat mental. Dengan revolusi mental itu saya salut. Presiden ada 2 kata yang dibuat oleh Jokowi yang luar biasa, kelihatannya enteng. Revolusi mental sama demokrasi adalah mendengar suara rakyat. Itu luar biasa tuh. Tetapi justru tidak efektif kadang-kadang ya. Memang revolusi mental jika memang bisa terlaksana, tapi kalau justru menimbulkan misalnya salah saja kebijakan ini ya, malah menggunakan di drop di tempat lain, bisa jalan kaki kan seperti itu. Jadi seringkali tidak
tidak apa ya? Sungai dibersihkan, bendungan dibuat, kalau mental hancur, banjir terus. Mentalnya juga dibetulin bareng gitu. Iya. Baik, kalau menurut Anda bagaimana nih, Pak? Iya, kalau dalam mengelola pemerintahan, saya kira dengan Indonesia yang luas ya perlu ada skala priority. Ya, skala priority itu penting. Nah, kalau bicara tentang karakter kepemimpinan Jokowi, memang Jokowi seperti itu adanya. Saya kira memang dengan backgroundnya sebagai wali kota Solo, gubernur DKI, saya melihat bahwa kekuatan Jokowi ada pada pembenahan birokrasi. Jadi di situ kekuatannya. Nah, disitulah kemudian muncul pertanyaan kita. Kalau seperti itu fokus Jokowi, hal-hal yang berkaitan dengan misalnya pembenahan birokrasi, kesejahteraan rakyat, itu adalah fokus Jokowi misalnya dengan belusukannya. Segala sesuatu yang terstruktur di seluruh daerah, kemudian tadi memang Jokowi ini melek teknologi ya. Saya kira memang fokus sekali dengan hal-hal yang berbau dengan I tadi. Ya. Saya kira itu menjadi kekuatan. Nah, tinggal lagi bagaimana mengelola para menteri untuk pertama mengikuti gaya kepemimpinannya, yang kedua adalah mendelegasikan tugas-tugas lain. Karena tantangan kepala negara itu kan luas. Nah, itu menurut saya ada persoalan luar negeri. Berarti menteri luar negeri harus cakap dong. Gitu kan? Soal keamanan, Menko Polhukamnya harus lebih kuat dong misalnya. Lalu apalagi misalnya tadi soal agama misalnya, lalu soal pendidikan. Saya kira ini pemilihan inilah memang harus selektif, karena Pak Jokowi dengan cirinya, dengan gayanya, dengan concernnya, dengan perhatiannya begitu gitu loh. Ya. Nah, ini yang menurut saya harus dikelola secara baik. Ya, ini kan yang kuncinya tadi tuh menempatkan orang-orang yang tepat ya di dalam menteri-menteri. Tapi ini kan yang harus diakomodir kan banyak begitu ya. Sementara slot atau tempat menteri ini terbatas, apalagi mau dirampingkan. Jadi semakin sedikit saja nih untuk mengakomodir. Menurut Anda apa yang bisa dilakukan agar menjaga harmoni begitu ya, untuk tetap entertain lah mereka begitu ya, yang ingin terlibat dalam pemerintahan ini, apa yang harus dilakukan ya untuk mengakomodir? Kalau masalah kompleksitas menyeleksi bisa diselesaikan ketika Pak Jokowi minta 5 syarat. Siapapun yang ingin jadi kabinet adalah dia punya integritas, tidak punya kasus korupsi, dan juga terjaga masa lalunya, kemudian profesional, dia mampu untuk teamwork dan loyal. Dan kemudian yang berikutnya adalah managerial skill, karena bagaimanapun dia adalah eksekutor. Nah, ini untuk cara nyeleksi yang objektif dan indikatornya jelas ya. Nah, demikian juga nanti di dalam pengelolaan, yaitu karena kita paham kalau kabinetnya salah, ini berdampak kepada dukungan masyarakat. Dan saya pikir mereka musyawarah mufakat di antara para ketua parpol dan kemudian penghormatan terhadap hak prerogatif presiden dan wapres ini akan menjadi landasan di dalam mencapai mufakat tersebut. Iya, baik. Ini silakan ditambahkan ini, Mas. Ya, saya berharap keinginan adanya second kabinet ini harus direalisasikan. Saatnya Indonesia kerja keras. Ya. Harapan rakyat terhadap Jokowi adalah Jokowi itu lahir dari rahim rakyat. Nggak mungkin Jokowi jauh-jauh dari kemelaratan rakyat, kesusahan rakyat. Kalau presiden lahir dari rahim kapitalis, nggak bakal kenal rakyat. Percayalah. Jadi Anda tetap yakin begitu ya, dan meskipun ini kita tetap yakin. tapi tetap kan dibutuhkan skill dalam tadi itu, manajemen. Oh iya, skill. orang pinter banyak kok di Indonesia, orang baik banyak kok. Cuma bagaimana cara penyaringannya, actionnya. Terus menyeleksi orang itu yang tadinya ada 3 cara itu, saya harapkan ini berhasil. Orang-orang itu orang yang masuk ke dalamnya, dan orang itu yang berjanji, seperti saya katakan tadi, berjanji siap dipecat. Jadi pertimbangannya bukan untuk mengakomodir begitu ya, tapi pertimbangannya memang. Iya, Mbak Rama, saya ingin nambahkan ya, bahwa di antara para relawan mereka sudah membuat komitmen. Ya, kita akan ngawal, tetapi dengan kritis. Ya, harus. Bahkan ketika komposisi dari transisi itu mengganggu, mereka teriak. Termasuk juga ketika Pak Hendro Priyono direkrut, kan teriak juga mereka. Tapi kita jelaskan, ya, ini Pak Hendro itu penasehat dan tupoksi tidak akan terganggu oleh beliau dan seterusnya. Ya, bisa diselesaikan begitu. Anda yakin seperti ini, Pak Heri? Ya, sepanjang yang kita lihat, misalnya tadi yang diceritakan oleh Mbak Eva terakhir, sekarang kan sudah mereda ya, ada isu soal Pak Hendro juga, saya kira sudah mulai mereda. Nah, ini yang saya katakan. Karena begini, sistem demokrasi kita, khususnya Pilpres, yang membuat banyak orang kemudian berpartisipasi, mendukung, sehingga
seseorang menjadi presiden, inilah yang kemudian membuat psikologi orang merasa bahwa dirinya, kelompoknya itu adalah orang yang berkeringat tadi. Nah, ini yang paling penting. Mereka merasa punya saham. Saham itu kan tidak selalu uang. Saham juga jerih payah, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Nah, disitulah menurut saya bagaimana mengelola. Saya justru ingin mengatakan begini, ini adalah sebuah kekuatan ya, kekuatan Jokowi JK. Kekuatan ini harus tetap oke. Kalau ini rapuh, caranya rapuh apa? Tadi udah disadari oleh Mbak Eva, salah pilih orang, salah menempatkan orang, itu adalah bentuk-bentuk kerapuhan tadi. Nah, maka menurut saya yang harus dilakukan adalah soliditas. Karena apa? Yang namanya politik, itu kan selalu mengintai kan? Gitu. Jadi celah sedikit saja dimanfaatkan oleh lawan politik. Nah, ini menurut saya, kalau tidak dikelola secara baik, maka tetap saja itu sebagai sebuah ancaman. Besar atau kecil ancaman, itulah yang menurut saya yang bisa kita terjemahkan. Meskipun masih tetap yakin ya, bisa diatasi begitu ya. Kita harus break dulu, kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Pokoknya Halo, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Tadi kita seru sendiri nih diskusi sebelum break. Tetapi kita sudah di segmen terakhir. Mungkin langsung closing statement dulu nih Pak Heri. Iya, saya kira memang harus ya ritme politik internal, partai-partai relawan yang mengusung Jokowi JK itu harus tetap mensupport ya. Memang itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi JK untuk menentukan kabinet. Kriteria-kriteria yang selama ini disampaikan oleh Jokowi, saya kira itu perlu di backup gitu ya. Jangan sampai nanti terus terang orang atau masyarakat melihat Jokowi adalah sosok yang bersih, Jokowi dipercaya untuk memimpin Indonesia, lalu kemudian misalnya ada orang-orang yang didudukkan di kabinet itu tidak sesuai dengan kriteria tertentu, pasti masyarakat akan teriak. Itu kan sudah terjadi ketika rumah transisi itu diciptakan, ada. Lalu kemudian misalnya ada beberapa orang yang disebut-sebut misalnya memiliki kaitan dengan masa lalu, itu kan justru yang mengkritik adalah teman-teman yang selama ini relawan di dalam juga gitu loh, yang membackup ya Jokowi di dalam masa kampanye. Nah, menurut saya pengelolaan ini sangat penting. Karena apa? Publik melihat kalau belum dilantik, kan ini masanya masih panjang, September, Oktober. Pasti ini, riak politik akan terjadi. Orang menunggu, semua orang merasa bahwa mereka itu ingin didengar, kan seperti itu. Nah, inilah menurut saya harus perlu betul-betul kupingnya betul-betul diperbesar untuk mendengarkan aspirasi. Jangan sampai nanti ada yang merasa ditinggalkan, lalu ini seolah-olah diperbesar, lalu kemudian seolah-olah itu ada perpecahan, padahal tidak ada. Nah, ini yang menjadi catatan. Baik, silakan ini Ibu Eva. Ya, saya ingin kita semua recognize perubahan-perubahan yang drastis, bahkan sebelum Pilpres dan seterusnya. Misalkan tidak pernah kita melihat bagaimana publik bisa berpartisipasi mengusulkan menteri, kemudian membuat polling, lalu kemudian memprotes dan seterusnya. Jadi saya melihat demokrasi kita makin sehat dalam gaya kepemimpinan Pak Jokowi ini, dan itu sudah dimulai dengan di Solo, kemudian di meskipun DKI nanti dikhawatirkan ini semakin banyak ini barisan sakit hatinya ini jika kemudian itu wajar ya, tapi kembali rasionalitas harus dimajukan, jangan emosi lah. Kalau perbedaan kemudian disikapi dengan emosi ya akan berantem gitu loh. Tapi rasionalitas itu yang harus menjadi bahasa main language kita gitu loh. Karena NKRI terlalu berharga untuk dikorbankan karena kepentingan subjektif kelompok dan ketidakrasionalan itu tadi. Baik, silakan ini Mas Des. Yang pertama adalah Jokowi JK itu pemimpin, harus memberikan suri tuladan. Jadi top down. Yang atas bagus, bawahnya harus bagus sehingga rakyat bagus. Tapi untuk kehidupan di negeri ini harus dari bawah ke atas. Artinya Jokowi JK harus bisa pertama mengenyangkan perut rakyat. Udah, biar kenyang dulu rakyatnya. Jangan sampai ada kelaparan lagi, jangan ada miskin lagi. Itu prioritas utama. Yang kedua, menenangkan hati rakyat bahwa keamanan terjamin, rumah punya semuanya. Kendaraan kalau perlu punya semuanya, fasilitas semuanya punya. Infrastruktur, transportasi ada. Ya, terakhir baru memenangkan otak rakyat. Baru suruh sekolah, pinter. Percuma orang sekolah gratis tapi perutnya lapar, nggak bakal bisa. Jadi ingat itu dari atas ke bawah sebagai suri tuladan, tapi sebagai kehidupan mesti dari bawah ke atas. Itu menangkan semua. Terakhir menangkan Pilpres 2019. Ada istilah lucu dari relawan. Kalau era di mana
presiden gendut sudah selesai. Sekarang presiden kurus, asal rakyatnya gendut. Gitu. Baik, terima kasih nih Mas Bu Eva dan juga Pak Heri dan pemirsa yang tentunya kita semua pastinya juga mengawal ini ya pemimpin yang baru ini untuk bekerja membangun bangsa ini. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Namun ada apa berita tetap akan menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti dengan pembahasan-pembahasan lainnya. Terima kasih.